Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa azza jundahu, hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladin adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mari zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihadi wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan. Al-qail fi kitabil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini adalah kasih sayang Allah pada kita berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah, dan juga mereka yang saat ini terbaring lemah dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia ini, yakni beribadah, menyembah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati, dan lebih dari itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lazadid. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, baik itu bersyukur dalam ucapan, bersyukur dalam hati, dan bersyukur melalui tindakan nyata atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa khatib sampaikan kepada jamaah rahimakumullah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah. Mari kita tingkatkan dan kita kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Aku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada saat hari raya Idul Adha,
kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut adalah sholat Id, kurban, dan haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara hanya kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah sholat Id. Ibadah sunnah ini serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha ini. Jamaah mulai dari tua, muda, yang anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semua hanya karena dan untuk Allah semata. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat, hidup kita dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai kepasrahan ini yang harus kita teruskan di luar sholat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha, bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang-orang yang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal
perhitungan seperti ini yang seharusnya kita kikis habis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkorban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi dari tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji ke Baitullah. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri, lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu tunggu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali perintah haji dengan kata-kata lillah, untuk Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Artinya, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. بيني وبينك جايز يبقى كتير، بس أنا شايفة في عيني وعينك حلم وحب